Pertama, siapkan sawi putih teman-teman. Kita pakai secukupnya aja, kita buang bongkolnya, kemudian kita lembarkan satu persatu seperti ini ya. Kalau sudah, kita rendam dengan air panas. Kita sisihkan terlebih dahulu ya. Aku mau lanjut kupas kentang. Ini aku pakai 200 gram ya teman-teman. Kemudian kita potong-potong. Ini potong-potongnya sesuai selera aja ya, karena nanti mau kita kukus, jadi biar lebih cepat mateng ya teman-teman. Setelah airnya panas, jadi kita kukus sambil nunggu kentang. Aku mau marut wortel dulu. Ini aku pakai 50 gram wortel ya. Kita parut-parut memanjang gitu. Kita lakukan hingga selesai. Lanjut potong-potong daun bawang satu batang ya teman-teman. Kita iris tipis gitu. Kalau sudah, kita sisihkan sebentar. Kita siapkan mangkok bersih teman-teman. Masukkan kentang yang sudah direbus tadi ya. Kita lumatkan kentangnya ya teman-teman. Ini aku tumbuk. Kalau teman-teman pengen cepat, bisa dicoper atau di blender ya. Kita tengahkan pinggir-pinggirannya, kemudian kita tumbuk kembali ya, biar lembut semua teman-teman. Kalau sudah, masukkan wortel dan daun bawangnya ya. Beri 1 sendok teh Royco rasa sapi, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk teman-teman. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Beri 1 butir telur teman-teman. Kita aduk campur sampai merata ya. Kita sisihkan terlebih dahulu teman-teman. Lanjut ambil sawi putihnya ya. Kita ambil 1 lembar teman-teman. Kemudian kita potong bagian pangkalnya seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan sampai sawinya habis ya teman-teman. Kalau sudah semuanya, kita ambil 1 lembar sawi ya. Kemudian kita beri 1 sendok adonan kentang tadi. Lanjut kita gulung atau lipat seperti ini ya teman-teman. Seperti yang tadi, kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Kita ambil 1 lembar sawi putihnya, kemudian kita kasih adonan 1 sendok makan atau bisa lebih, tergantung teman-teman pengen yang isinya gemuk atau enggak ya. Kita lakukan hingga semuanya habis ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman. Kemudian kita panaskan teflon.
Masaknya menggunakan api sedang aja ya teman-teman, biar nanti matangnya itu sampai ke dalam. Jangan lupa juga dibulak-balik biar nggak gosong. Kalau sudah matang kita angkat dan tiriskan. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman, lembut di dalam dan crunchy di luar ya. Pokoknya ini tuh bikin nagih, dan ini juga bisa dibuat ide jualan ya teman-teman. Dimakan seperti ini pun tanpa cocolan sudah enak banget ya. Ini aku menggunakan 3 siung bawang putih, kita iris tipis dulu ya. Selanjutnya 5 siung bawang merah, ini juga kita iris tipis sampai selesai. Waktu masak ini mati lampu tiba-tiba ya teman-teman, jadi videonya agak gelap ya, maafkan daku, padahal aku sudah membayar listrik tepat pada waktunya. Oke lah, langsung lanjut saja ya teman-teman. Ini aku motong-motong 5 buah cabai rawit. Kalau suka pedas boleh ditambah, yang nggak suka pedas juga bisa dikurangi, bisa juga diganti dengan cabai merah. Kemudian 1 buah tomat, ini aku potong-potong memanjang, dan 2 buah wortel ya, ini ukuran sedang ke kecil. Kemudian ini aku potong-potong bulat-bulat ya. Selanjutnya sawi putih, ini aku menggunakan kurang lebih berapa gram ini, 200 gram kayaknya ya teman-teman, karena ini bagian dalamnya ya. Kemarin tuh ini tuh besar banget, bagian luarnya udah aku buat masakan kemarin ya, jadi ini tinggal dalamnya. Selanjutnya lengkuas ya teman-teman, 1 jempol jari, 1 ibu jari, dan daun salam 3 lembar. Sayurannya aku tambahkan toge 2 genggam ya, kalau nggak ada boleh di skip togenya. Selanjutnya aku udah panaskan airnya udah mendidih 800 ml. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, dan daun salamnya ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan sayurannya. Ini aku masukkan wortelnya dulu. Setelah itu aku aduk-aduk sebentar ya. Sawinya kita masukkan nanti aja biar enggak terlalu lembek. Ini aku tambahkan 3/4 sendok teh micin, 1 sendok makan garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, ini udah mendidih airnya, kita masukkan sawi putihnya ya teman-teman. Kita cemplungkan saja, kita aduk-aduk biar sayurannya terendam air ya teman-teman. Oke, ini sawi putihnya udah layu ya, jadi baru masukkan toge dan juga tomatnya tadi ya. Kita masak sebentar saja ini ya teman-teman. Kalau togenya udah terendam, bisa masukkan santan. Ini aku menggunakan 150 santan cair ya. Kalau teman-teman lebih suka yang kental, pakai santan kental saja ya. Jadi nanti santannya itu lebih banyak. Oke. Ini boleh dikoreksi rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas,
bisa kita matikan api kompornya, tapi kalau belum pas kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera ya. Nah, ini santannya udah matang, udah belekutuk pinggirannya biar nggak pecah. Kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita matikan api kompornya ya. Ini sudah siap untuk dinikmati ya teman-teman. Langsung saja kita pindahkan ke piring saji. Oke teman-teman, ini aku pindahkan ke piring saji ya. Ini lengkuasnya kita buang dulu biar nggak ikut kemakan ya. Ini rasanya gurih, pedas, pokoknya mantap, seger banget kuahnya. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel keluarga kita 12. Hari ini aku mau masak sayur sawi putih. Ini aku menggunakan kurang lebih 300 gram yang udah dicuci bersih dan udah dipotong-potong. 1 butir telur, 1 buah jagung manis. Kemudian ini bumbunya ada 1 buah tomat, 5 buah cabai rawit, 3 siung bawang putih, dan 5 siung bawang merah. Ini kita haluskan dulu. Biar cepat aku menghaluskannya menggunakan blender ya teman-teman. Selanjutnya kita pecahkan telurnya, kemudian kasih sedikit garam biar ada rasanya. Kita aduk-aduk atau kita kocok lepas. Telurnya sudah siap, kemudian siapkan panci atau pan, tambahkan sedikit minyak, kita goreng telurnya ya. Kita buat telur orak-arik. Nah, ini udah matang, bisa diangkat dulu dari pancinya karena nanti pancinya mau kita gunakan lagi ya. Oke, selanjutnya tambahkan sedikit minyak goreng. Kalau sudah panas, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi, teman-teman. Kita masak hingga benar-benar harum dan matang ya. Oke, ini udah harum banget wanginya bumbunya ya. Kemudian masukkan jagung manis yang sudah dipipilin. Ya teman-teman, ini kita osreng-osreng sebentar sampai semuanya tercampur merata ya. Kalau sudah, kemudian masukkan sawi putihnya. Untuk perasannya aku menggunakan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip ya. Selanjutnya 2 sendok teh gula pasir ya. Ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masukkan telur orak-ariknya ya teman-teman. Ini pengganti lauk ya. Pokoknya satu resep ini bisa dijadikan sayur dan lauk. Jadi tidak usah repot-repot masak lauk lagi ya. Kalau teman-teman mau buat bekal ataupun saat ada acara masaknya cepet-cepet gitu ya. Cari yang simple-simple, ini tuh recommended banget. Bumbunya nggak aneh-aneh, cepet, dan juga sawi putih itu cepat matang ya teman-teman. Jadi nggak usah butuh waktu lama.
Ini aku mau menambahkan lada bubuk setengah sendok teh ya, dan juga kaldu bubuk 1 sendok teh ya teman-teman. Ini boleh dikoreksi rasa ya, kalau kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera. Oh ya, ini tadi aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, tidak ke video ya. Oke, ini kalau sudah dikorek serasa, rasanya udah pas, bisa matikan api kompornya dan kita pindah ke piring saji ya. Oke, ini sudah siap untuk dinikmati ya teman-teman. Kadang-kadang tuh aku kalau membuat ini makannya nggak pakai nasi ya, udah enak. Oke. Ini sawi putihnya udah aku cuci bersih ya teman-teman, udah aku keringin juga. Kalau sudah langsung aja kita goreng. Walaupun masaknya tanpa bumbu apapun, ini tuh jadi cemilan enak teman-teman. Bisa juga dibuat lalapan saat makan ya. Kalau aku nyemil seperti ini juga seneng teman-teman, karena rasanya tuh manis, ada crunchy gitu, kayak crush gitu teman-teman, dan juga rasanya itu kayak ada telurnya padahal nggak ada dan nggak dikasih telur ya. Pokoknya rasanya itu mirip-mirip martabak kalau menurut aku. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan teman-teman, bisa dibalik ya. Sebenarnya masaknya ini sebentar aja juga nggak apa-apa teman-teman, karena kalau masaknya sebentar aja itu lebih crunchy ya. Tingkat kematangannya disesuaikan selera aja teman-teman. Kalau sudah bisa kita angkat dan tiriskan. Sebenarnya ini langsung dimakan juga udah enak ya teman-teman, karena ada rasa manis-manisnya gitu. Aku pengen yang pedas, jadi aku taburin sedikit daun cabai atau cabai bubuk ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dicocol pakai sambal juga cocok ya. Oke teman-teman, yang pertama siapkan dulu bahannya. Ini aku menggunakan sawi putih beberapa lembar ya. Dan ini aku sudah masak airnya udah mendidih. Kita rebus dulu sawi putihnya hingga layu. Ini kita tekan-tekan ya teman-teman, biar sawi putihnya itu terkena air semua ya, terendam air, biar nanti layunya tuh cepat ya. Dan ini kita masak hingga layu ya, kita biarkan saja teman-teman. Kalau sudah layu, sawi putihnya bisa kita angkat dan tiriskan. Ini kita biarkan hingga dingin ya. Sambil nunggu sawi putihnya dingin, kita siapkan bahan yang lain. Oke, ini ada tahu 5 kotak yang ukuran kecil-kecil, 10 butir bakso sapi yang udah dipotong-potong, boleh dihaluskan dengan blender, 1 butir telur, 3 sendok makan tepung maizena, kemudian 1 buah wortel yang sudah diserut, ada kaldu bubuk, dan juga bawang putih 3 siung ya yang sudah dihaluskan, dan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong ya. Selanjutnya kita hancurkan dulu tahunya ya teman-teman. Ini aku menggunakan garpu ya. Ini tahunya udah halus, jadi kita masukkan 1 butir telur ayam. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya.
Kemudian masukkan wortel yang udah diparut ya. Ini aku marutnya menggunakan parutan keju ya teman-teman. Selanjutnya daun bawang yang sudah diiris-iris dan juga bawang putihnya. Masukkan juga baksonya ya teman-teman. Ini baksonya bisa diganti dengan ayam, daging ayam ataupun dengan udang yang sudah dihaluskan ya. Kemudian masukkan juga tepung maizenanya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman. Ini aku menggunakan tangan ya biar cepat. Untuk bumbunya aku cuma menggunakan kaldu bubuk rasa ayam ya teman-teman. Ini 1 saset, pokoknya dimasukkan semua ya teman-teman. Kalau kurang asin bisa ditambahkan garam sedikit saja. Oke, ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah siap, kita siapkan 1 lembar sawi putih. Kemudian kita isi adonan tahu baksonya tadi ya teman-teman. Ini isiannya sesuaikan selera saja. Kemudian kita lipat bagian atasnya seperti ini ya teman-teman. Pokoknya kita gulung-gulung gitu ya. Ulangi lagi seperti yang tadi, siapkan 1 lembar sawi putih ya teman-teman. Kemudian kita beri isian tahu baksonya. Dan kita lipat bagian atasnya dulu seperti ini ya. Selanjutnya kita gulung, baru kanan kirinya kita lipat ya. Kemudian kita gulung lagi. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hingga selesai. Karena sawi putihnya habis, ini isiannya masih sisa segini ya teman-teman. Ini kita sisihkan, nanti kita buat jajanan yang lain. Lanjut tahap berikutnya, kita kukus dulu ya teman-teman. Siapkan kukusan, kita masukkan dalam kukusan, kukus kurang lebih 5-7 menitan saja. Karena sawinya tadi kan sudah direbus ya teman-teman, dan tahunya juga gampang mateng ya. Nah, ini setelah 5-7 menit, ini kita angkat dari kukusan. Oke, kalau sudah, kita membuat sausnya ya. Oke, yang pertama siapkan pan, kemudian panaskan minyak 1 sendok makan ya. Selanjutnya masukkan bawang putih 3 siung yang sudah dihaluskan. Ini bawang putihnya aku parut ya teman-teman, enggak aku ulek. Ini kita tumis hingga harum dan berubah warna ya bawang putihnya. Kalau ada bawang bombay, tambahkan bawang bombay lebih sedap ya teman-teman. Ini setelah berubah warna, tambahkan air. Aku menggunakan 400 ml ya. Selanjutnya masukkan 200 gram. Ini aku menggunakan saus sambal yang merek Del Monte ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan merek yang lain juga bisa ya. Selanjutnya masukkan 2 sendok makan saus tomat dan juga 1 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh kaldu bubuk, aku menggunakan rasa sapi ya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, dan ini kita masak hingga mendidih.
ini sudah mulai mendidih, sudah mulai gelundung-gelundung pinggirannya ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sampai agak mengental ya, seperti ini. Oke, ini setelah kental bisa matikan api kompornya. Oke teman-teman, jika mau dihidangkan kita siram dengan saus tadi ya, seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk dinikmati ya. Kalau mau buat ide jualan bisa tuh dikasih taburan wijen yang sudah disangrai biar terlihat lebih cantik ya teman-teman. Ini tuh beneran enak banget teman-teman. Kalian wajib coba. Oke ya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Dan terus nantikan video terbaru lainnya dari keluarga kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum.